Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lisan Riani, saya dari Prodi Perbankan Syariah. Jadi, maksud saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu fikih muamalah. Dan, kita hari ini akan membahas tentang kerjasama dalam bisnis. Apa saja sih kerjasama dalam bisnis itu? Jadi, kerjasama dalam bisnis terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah mudharabah. Mungkin dari kita banyak yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan mudharabah itu. Mudharabah berasal dari kata daraba, berarti memukul atau berjalan. Sedangkan yang dimaksud dengan memukul atau berjalan yaitu seseorang yang memukul tangannya untuk berjalan di muka bumi dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahas selanjutnya adalah akad dari mudharabah itu sendiri. Akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk mengelola uang pemilik dana dan melakukan suatu usaha bersama. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang landasan hukum dari mudharabah. Di Al-Quran ada Quran Surah Al-Muzammil ayat 20, di As-Sunnah ada hadis riwayat Ibnu Majah dari kitab Tijarah, dan mudharabah dikiaskan kepada musyaqqah, di mana dengan adanya mudharabah ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan, yaitu kaya dan miskin, dan ijma para sahabat. Selanjutnya kita akan berbicara tentang rukun dari mudharabah, yaitu ada ijab dan qabul. Kita akan berbicara tentang syarat dari mudharabah. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasyaruk. Yang ketiga, modal harus diketahui jelas agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan laba. Yang keempat, keuntungan yang akan jadi pemilik modal dan pemilik usaha harus jelas presentasinya. Yang kelima, melafalkan ijab dengan pemilik modal. Yang keenam, mudharabah bersifat mutlak. Selanjutnya kita berbicara tentang hak dan kewajiban dari mudhari. Yang pertama, menerima bagian laba tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dalam mudharabah. Yang kedua, mengelola kegiatan usaha untuk terciptanya tujuan mudharabah tanpa campur tangan syahibul mal. Yang ketiga, mengelola modal yang telah diterima dari syahibul mal sesuai dengan kesepakatan dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku. Yang terakhir, menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan atau pengelanggaran mudhari atas mudharabah itu sendiri. Kita berbicara tentang pemberhentian akad mudharabah. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Yang ketiga, apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atau salah satu seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan. Jika dalam akad mudharabah pemilik modal meninggal dunia, apakah akad mudharabah itu menjadi batal? Pertanyaan kedua, jika kita melakukan suatu usaha dan usaha tersebut sudah berjalan lancar, apakah boleh kita melakukan usaha yang lain tetapi dengan pemilik modal yang berbeda? Untuk pertanyaan pertama, ada 3 perkara yang menyebabkan pemberhentian akad mudharabah. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal.
atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dan yang ketiga, apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. Jadi untuk jawaban pertanyaan itu, akad mudharabahnya akan batal karena si pemilik modal meninggal dunia. Untuk jawaban pertanyaan kedua, boleh saja asalkan akad bagi hasil yang kedua tidak mempengaruhi jalannya usaha pertama, insya Allah tidak mengapa. Akan tetapi, bila akad bagi hasil kedua mengganggu atau mempengaruhi jalannya usaha pertama, maka tidak dibenarkan bagi Anda untuk menjalin akad bagi hasil dengan pihak kedua. Ada salah satu hadis yang menerangkan tentang permasalahan ini. Tidak dibenarkan untuk merugikan orang lain dan tidak dibenarkan untuk membalas orang lain dengan lebih kejam dibanding perbuatannya. Riwayat Al-Hakim dan oleh Al-Albani dinyatakan sebagai hadis sahih. Kesimpulannya adalah mudharabah ialah akad perjanjian kerjasama usaha antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Akad mudharabah dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik dengan seseorang pakar dalam memutarkan uang. Syarat mudharabah terdiri dari ijab dan qabul, sedangkan rukun mudharabah terdiri dari modal, pekerjaan, laba, syihad, dan dua orang yang sedang berakad. Cukup sekian materi yang saya tampilkan mengenai mudharabah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.